Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di channel kami, channel Panduan Bagi Orang Tua Peserta Didik kelas 6 yang membahas tema 9 subtema 3 pembelajaran 3 halaman 159 sampai dengan 170. Materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik. Kita mulai dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, silakan. Kemudian setelah itu mari kita selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan meski keluarga Yanda dan Bunda sudah melaksanakan vaksinasi. Mari kita selalu disiplin dan menjadikan protokol kesehatan ini menjadi sebuah adaptasi kebiasaan baru. Ini dia tujuan pembelajaran yang sudah dipahami oleh anak-anak kita, bahwa dengan membaca bacaan tentang salah satu tokoh penjelajah angkasa luar, anak kita dapat mengambil sikap dan nilai yang dimiliki oleh Buzz Aldrin dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Kemudian di kolom pembuka, ayo membaca. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo bersama kita menggali informasi lebih dalam tentangnya. Nah, Edwin Eugene Aldrin atau lebih sering dipanggil dengan Buzz Aldrin lahir di Amerika Serikat pada 20 Januari 1930. Awalnya ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin, tetapi sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin. Nah, dapat menerbangkan pesawat dan pernah menginjakan kakinya di bulan. Wah, hebat ya. Kemudian bersama dua rekannya yaitu Neil Armstrong dan Michael Collins pergi menjelajah angkasa luar pada tanggal 20 Juli 1969. Nah, Buzz dan Neil menginjakan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya yaitu Michael tetap berada di orbitnya. Nah, ini gambarnya, ini ada gambar astronot, ini adalah Buzz Aldrin. Nah, sebelum menjadi astronot, Buzz Aldrin juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Karena ini adalah latar belakang dari Buzz Aldrin. Kalian baca, Yanda dan Buca baca dengan baik dan benar agar dapat memahami di kolom ayo berdiskusi. Nah, di kolom ini berdasarkan bacaan di atas yang tadi, diskusikan beberapa hal berikut. Nah, bagaimana cara astronot menuju ke bulan dari bumi? Nah, bagaimana sehingga mereka sampai ke bumi, ke bulan, dari bumi sampai ke bulan ya. Nah, ada di bacaan tadi. Sikap dan nilai seperti apa yang dimiliki Buzz hingga ia menjadi salah satu orang yang berada di bulan? Apa coba? Maka salah satunya adalah Buzz Aldrin ini seorang pemberani. Ya, seorang pemberani ya. Kemudian lanjutnya apa? Tangguh juga bisa dimasukkan nilai-nilai yang diambilnya di sini ya. Kemudian berwawasan luas dan lain sebagainya. Apakah masih ada pertanyaanmu? Nah, tulis di sini jika ada pertanyaan, kepenasaran tentang Buzz Aldrin tadi, tulis di kolom berikutnya. Nah, tahukah kamu bahwa pendatang manusia pertama di bulan menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya. Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Nah, kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain disebut dengan transportasi. Nah, hingga saat ini bagaimana kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut, dan udara dari mulai dulu hingga sekarang, maka simak baik-baik. Nah, ini ya diantaranya. Ini adalah transportasi, moda transportasi di darat. Ini ada mobil ya, ada mobil box macam-macam, ada kereta, kemudian ada juga kapal laut, ada kapal feri, ada kapal terbang. Ini lengkap tentang moda-moda transportasi dari mulai angkutan darat, laut hingga udara. Nah, kemudian transportasi atau angkutan pada masa lalu. Kita ingat masa lalu itu manusia memindahkan sesuatu atau barang itu cukup dipikul, cukup digendong atau didorong. Nah, setelah itu berpikir, mereka berinovasi, kemudian selanjutnya mereka memindahkan sesuatu, mengangkut sesuatu barang itu menggunakan kuda, keledai, dan gajah ya, sebangsaning hewan yang bisa dipakai untuk mengangkut sesuatu. Kemudian di transportasi airnya dulu cukup dengan rakit ya, atau dengan alat-alat sederhana agar mereka dapat menyeberangi air. Tapi sekarang mereka berinovasi, sudah ada
kapal penyeberangan antar pulau, kemudian kapal laut yang besar mulai dari besar hingga kecil dan lain sebagainya. Kemudian di angkatan daratnya, ya setelah digendong kemudian pakai hewan, nah kemudian baru menginjak lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Mereka menggunakan sepeda, becak dan gerobak dorong. Kemudian setelah itu ada kuda juga, delman ditarik dengan kuda dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu berkembang lagi hingga seperti moda-moda transportasi sekarang ini. Nah, ini transportasi darat, ya ada sepeda motornya, ada mobilnya dan lain sebagainya. Nah, baca dengan baik dan benar. Kemudian di kolom ayat berlatih bersama dengan teman sekelompoknya, anak kita melakukan kegiatan seperti berikut. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, mereka melakukan perbandingan alat transportasi yang dulu digunakan dan yang sekarang yang ada di darat. Nah, menggunakan tabel ini. Ya, tenaga penggeraknya apa kalau zaman dulu? Ya, tadi sudah kan. Ada yang pakai tenaga manusia, tenaga hewan dan lain sebagainya. Kemudian fungsinya apa? Contoh gambarnya silakan mau digambar, mau juga mencari di layanan internet, silakan disimpan di sini gambarnya. Ini juga sama dampak nilai positif dan negatifnya terhadap kehidupan masyarakat dari transportasi darat. Kemudian selanjutnya wisata Batik Trusmi, kita akan berwisata ke Batik Trusmi. Di manakah Batik Trusmi itu? Apa sih keistimewaan Batik Trusmi? Nah, akan diceritakan oleh Kakak Hamidah Jauhari sebagai penulisnya. Biar kalian tahu, tadi udah ada yang mau jawab ya. Oh, di Cirebon Pak kalau Batik Trusmi. Nah, sudah tahu demikian, lebih dalam lagi kalian gali tentang Batik Trusmi ini di buku tematik yang telah disediakan. Karena di sini di kolom ayat menulis, nah sebuah cerita mengingatkan pada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepadamu, atau bahkan dapat mengingatkan terhadap film ya. Nah, di sini baca dengan baik dan benar. Kemudian jelaskan isi cerita fiksi di atas dengan membuat tulisan satu paragraf di setiap bagian cerita ini. Sudah judulnya tadi tentang wisata ke Batik Trusmi, ini pengarangnya kakak siapa. Nah, bagian awalnya tulis di sini, bagian tengahnya, bagian akhirnya. Ini sudah sering sekali. Kemudian pilih di antara 3 bagian tadi mana yang mengingatkanmu terhadap peristiwa yang terjadi denganmu. Tulis di sini paragrafnya. Kemudian dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, ini adalah banyak sekali dampak persatuan dan kesatuan baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Begitu besar dampaknya atau akibatnya jika kita hidup dalam persatuan dan kesatuan. Misalnya untuk diri sendiri munculnya sikap tenggang rasa terhadap orang lain, rasa senasib dan sepenanggungan, empati terhadap orang lain dan sebagainya. Baca dengan baik dan benar. Di kolom ayat berdiskusi, nah peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang dijelaskan dalam bacaan di atas yang tadi, ya. Kemudian bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap setiap pihak yang terlibat, baca dari atas yang tadi. Insya Allah bisa membaca di sini, ya bisa menjawabnya. Terakhir ayat renungan dan komunikasikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini cukup membantu bagi Yanda dan Bunda dan juga anak-anak kita. Jika ada ada sesuatu yang kurang dipahami oleh anak kita, mari kewajiban kita untuk kembali menjelaskannya agar mereka lebih paham dan lebih mengerti. Jika belum juga mengerti, maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.